Sobat SSK Tama, selamat datang kembali di Pintar SSK Tama, pusat informasi pelumasan tepat dan akurat, di mana kita akan membahas soal pelumas dan pelumasan. Pada episode kali ini, kita akan ditemani oleh Pak Hartono. Halo Pak Hartono. Halo Mbak Nadia. Nah, Pak Hartono ini juga merupakan salah satu DSR SSK Tama. Pak Hartono, saya dengar Pak Hartono ini salah satu ahlinya refrigerant kompresor nih. Mbak Nadia bisa aja. Tapi boleh dibantu jelasin nggak sih sebenarnya refrigerant kompresor ini apakah cuman untuk industri makanan atau bisa yang lain juga atau gimana gitu Pak? Oh baik Mbak Nadia, mengenai pertanyaan tadi. Jadi pada umumnya refrigerant kompresor memang digunakan di industri makanan. Tapi banyak juga digunakan pada petrochemical atau farmasi, atau kita lebih banyak mengenal dengan pharmaceutical dan beberapa sektor industri lainnya. Tapi kira-kira kalau untuk memilih pelumas yang tepat untuk refrigerant kompresor itu hal-hal apa aja sih yang perlu kita perhatikan? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan refrigerant kompresor. Pertama, kita perlu cek rekomendasi dari EB, engine builder atau pembuat mesin dari kompresor tersebut. Seperti apa yang dibutuhkan, seperti viskositas atau kekentalan, temperatur dan lain-lain. Kedua kita perlu tahu jenis kompresornya itu seperti apa. Ada piston, skru, sentrifugal atau lainnya. Dan yang ketiga, kita perlu tahu jenis pendingin atau refrigerant yang dipakai oleh kompresor tersebut. Bisa saja dia pakai amonia, high CFC, atau HFC, pada umumnya orang mengenal dengan freon. Freon. Dan beberapa tipe pendingin lainnya. Kalau dari Pak Hartono nih, kira-kira dari pelumas mobil oil mana yang direkomendasikan untuk refrigerant kompresor? Tentu ada dong Mbak Nadia, salah satunya adalah mobil Gargoyle Arctic Oil 300, pelumas refrigerant kompresor yang berbahan mineral naftanik. Pelumas ini diformulasikan khusus kompatibel dengan sebagian besar refrigerant yang sudah saya sebutkan di atas. Wah, keren banget ya. Kalau kompatibel dengan banyak refrigerant, berarti performanya luar biasa. Nah, kalau dari Pak Hartono boleh nggak sih dibantu dijelaskan lagi nih fitur-fiturnya apa aja? Bisa dong Mbak Nadia, saya akan sedikit menjelaskan benefit dari mobil Gargoyle Arctic 300 ini. Jadi oli ini adalah oli yang rendah kandungan wax-nya. Jadi ketika digunakan pada suhu rendah, pelumas masih dapat mengalir. Dan juga perpindahan panas pada evaporator bisa sangat baik, yang pada akhirnya efisiensi sistem bisa lebih optimal. Selain itu, mobil Gargoyle Arctic 300 ini mempunyai stabilitas kimia yang baik, sehingga masa pakai pelumas bisa lebih panjang dan akan berefek pada downtime dan cost maintenance yang lebih rendah. Wah, kalau gitu keuntungannya banyak banget dong. Kalau misalnya nih saya ingin ganti pelumasnya ke mobil Gargoyle Arctic 300 ini, gimana Pak caranya? Tentu saja bisa Mbak Nadia. Tentu kita bisa lakukan diskusi lebih dulu. Dan bila diperlukan kita bisa survei ke lapangan untuk mencari tahu apakah mobil Gargoyle Arctic ini kompatibel dengan refrigerant yang sudah dipakai. Di samping itu kita mempunyai layanan nutrisi atau lubricant training and coaching. Di mana layanan ini bertujuan untuk sharing, diskusi dan mengupgrade pengetahuan personil di lapangan mengenai pelumas dan sistem pelumasannya. Tidak hanya untuk mesin refrigerant kompresor saja, bisa saja ini digunakan untuk aplikasi mesin lainnya seperti gearbox, hidrolik, dan lain-lain. Jadi dari kami memang memiliki program training ya Sobat SSK Tama, tidak hanya dari sisi produktivitas saja yang mungkin akan meningkat, tapi ilmu soal pelumasan juga akan kami bagikan demi mendukung performa mesin yang lebih baik. Nah, terima kasih banyak ya Pak Hartono ya untuk waktunya. Sama-sama Mbak Nadia. Jangan lupa ya, sobat-sobat semua, hubungi SSK Tama untuk mendapatkan pelumas berkualitas dan servis yang handal. Saya tunggu ya. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Sampai jumpa di episode Pintar SSK Tama berikutnya. Ingat mobil oil? Ingat SSK Tama.